Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya masih kurang semangat ya? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, untuk membangkitkan semangatnya, Ibu punya rule untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau Bu Erwin bilang telur gulung, suka telur gulung nggak? Suka. Oke, kalau Ibu Erwin bilang telur gulung, maka gulung kanan, gulung kiri, dan fokus. Oke, sekarang kita coba. Telur gulung, Gulung kanan, gulung kiri, dan fokus. Pintar, pada fokus semua. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita sudah masuk pembelajaran pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah micro teaching. Kalau seandainya adik-adik sekalian kemarin pertemuannya secara daring, menyaksikan video pembelajaran bagaimana melaksanakan pembelajaran lesson study menggunakan fase lesson plan. Nah, adik-adik sudah menyimak semuanya video yang Ibu Erwin share di YouTube kan? Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun suatu media pembelajaran agar nantinya bisa melengkapi fase plan yang adik-adik susun. Sebelum kita mulai, maka kita berdoa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang coba lihat, pasti semuanya sudah penasaran. Wah, di meja Bu Erwin udah banyak banget nih benda-benda, apa sih itu gitu. Ada yang tahu ini apa? Dadu, oke, dadu ya, dadu. Karena di sini dia ada angka-angkanya 1, 3, 6 sekalian gitu. Ada yang tahu ini alat ukur apa? garis. Ada bilang penggaris, ada bilang mistar. Oke, sama saja ya. Nah, kalau seandainya kita ingin mengukur nih panjangnya dadu, bagaimana caranya? Berarti ini tinggal ditempelkan di sini. Dari sini angka 0 sampai di angka 4. Berarti ini 4 cm panjangnya dadunya sini. Terus kalau seandainya ada yang tahu ini apa? Gram. Oke, gram. Ada yang bilang berat, ada yang gram. Ini sebenarnya adalah beban berbentuk besi. Oke ya. Di sini ada tertulis 50 gram. Kalau seandainya kita ingin mengukur, mengetahui ini benar nggak sih Bu Erwin, ini beratnya sebesar 50 gram, apakah bisa menggunakan penggaris? Tidak bisa, pintar. Berarti nggak bisa ya. Berarti harus menggunakan alat ukur yang mana nih? Yang mana? Yang timbangan. Oke, berarti dengan alat ukur timbang baru kita bisa menentukan beratnya dia berapa gramnya. Jadi ini tinggal disesuaikan saja ukurannya dari neracanya ini. Nah, di sini. Nanti dari sini bisa diketahui skalanya. Oh, ternyata memang benar 50 gram. Ini adalah benda-benda di sekitar kita yang kita temukan sehari-hari yang memudahkan kehidupan kita. Bayangkan kalau seandainya seorang penjual gula, ada pembeli yang membeli gulanya 1/4 kilogram, baru dia hanya punya mistar. Apakah dia bisa menimbang berat gula 1/4 kilogram? Tidak. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan yang namanya timbangan. Oke. Nah, sudah termotivasi? Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana media-media yang ada di sekitar kita sesuai dengan sub CPMT kita pertemuan ketiga, yaitu membuat media pembelajaran sesuai dengan KI-KD yang dipilih, serta mampu menjelaskan cara kerja media yang dibuat. Oke, ada modul yang sudah Ibu Erwin bagikan juga di situ tentang modul media pembelajaran yang bisa digunakan untuk bahan bacaan tambahan. Nah, seperti ini, benda-benda konkret atau nyata. Benda-benda konkret atau nyata itu merupakan benda asli tanpa adanya perubahan. Contoh benda konkret yang nyata tadi yang di sekitar kita, penggaris, beban. Terus kalau seandainya ada orang mau beli di satu toko, itu suatu kehidupan nyata atau konkret yang bisa dimasukkan ke dalam sains gitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Iya, silahkan Karmin. Ibu, kenapa dalam pembelajaran IPA kita selalu diminta mengajukan media yang berhubungan dengan sekitar?
Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kita harus selalu mengajukan media yang berhubungan dengan sekitar? Coba kita simak baik-baik. Ada video menarik yang ingin Ibu tunjukkan kepada kalian. Without even realizing it, you were born a young scientist. You've been exploring the world through your senses and building your own ideas about how it works. But there are many things out there that you can't explain just by making simple observations. Is the universe infinite? Science is born from our Are you in? Nah, terakhir pertanyaannya, apakah kamu ingin ikut serta di dalamnya gitu. Jadi video tadi sebenarnya menjawab pertanyaan ini Karmin, kenapa setiap kali pembelajaran sains kita harus mengkaitkan dengan kondisi kehidupan real nyata? Karena kehidupan kita sendiri itu berhubungan dengan sains. Bagaimana tadi diceritakan sains itu tentang listrik, tentang alam, tentang bagaimana kedalaman laut, semuanya itu berhubungan sama sains. Oke, terjawab ya? Oh, baik. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan, di situ ada LK yang sudah kalian pegang masing-masing. Jadi yang di sebelah sini kelompok 1 dan sini kelompok 2 ya. Oke, silahkan didiskusikan bersama anggota kelompoknya, media pembelajaran apa yang berhubungan dengan ke materi pembelajaran kalian yang akan kalian ajarkan nanti ke peserta didik yang ada hubungannya dengan konsep dunia nyata nih gitu. Nah, silahkan kalian pilih medianya, silahkan didiskusikan. Oke, telur gulung, gulung kanan, gulung kiri, dan fokus. Iya, beberapa waktu tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman anggota kelompok kalian. Tentunya kalian sudah punya ide nih. Nah, sebelum kalian menjabarkan ide kalian, apa sih kesusahannya dulu dari menentukan media atau topik yang kalian ini? Ada pertanyaan dulu yang diajukan? Iya. Isu mutakhir apa yang bisa kita kembangkan untuk kehidupan ini? Oke, isu mutakhir apa? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ada suatu teknologi inovasi terbaru tentang ultrasonografi. Jadi, kalau seandainya 80% dari kanker itu adalah solid. Solid itu berarti dia itu benda padat ya. Padat kalau solid itu. Kalau seandainya cair berarti kan bukan solid kan. Adalah sebuah tumor yang padat di mana dia itu memiliki compactnya yang secara rarely di situ. Nah, ketika dia ini diteliti, kemudian di sini ada penelitian ketika suatu benda padat yang dia itu dimasuki obat di dalamnya, ini sangat susah untuk obat ketika mereka melakukan penetrasi. Jadi apa sesuatu hal yang bisa menetralisir dari benda padat ini sehingga benda padat ini hancur? Pasti kan nggak mungkin hanya dengan obat. Oleh karena itu penelitian di Oxford mengembangkan bahwa suatu Oxford scientist add oxonic use ultrasound. Jadi menggunakan ultrasound, ibaratnya sel kanker itu terus-terusan diberi gelombang gitu 30 menit, dan ini lebih efektif dan akurat ketika suatu sel kanker itu daripada diberikan obat, lebih efektif ketika dia diberikan ultrasound gitu. Itu ya isu mutakhirnya. Ada lagi yang kesusahan nih dalam menentukan media pembelajarannya apa? Gak apa-apa. Lanjut. Iya, silahkan. Bagaimana kita mengajarkan sains kepada peserta didik namun tetap menambahkan nilai Islam? Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus. Sebagai seorang alumni nantinya ya, alumni dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, tentunya kalian akan mengajarnya di sekolah-sekolah yang berbasic Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kalian mengajarkan di sekolah umum, namun kalian masih tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sesuai dengan nilai moderasi beragama kita, bahwa salah satu prinsip dasar dari moderasi beragama itu adalah kemaslahatan umat. Jadi di mana konsep sains di sini harus ada kaitannya dengan bermanfaatan bagi umat, tentunya umat manusia atau kaum muslim di seluruh dunia gitu. Nah, ada video menarik yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi di sini tentang proses Keren tentang hujan. hujan. Jelas dalam Al-Quran.
Coba kita simak Bang Asim. Sambil Jakarta yang dirahmati Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-57 yang berarti dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya dalam tanda kurung hujan hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung kami halau ke suatu daerah yang tandus lalu kami turunkan hujan di daerah itu maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Oke, itu salah satu konsep sains tentang hujan. Bagaimana hujan itu ternyata disebutkan 55 kali di dalam Al-Quran. Jadi sebagai seorang pendidik kita nantinya, ketika kita akan mengajarkan sesuatu, maka kita juga tidak menutup kemungkinan harus mempelajari Al-Quran juga. Lalu kita kaitkan dengan konsep yang akan kita ajarkan. Selanjutnya, maka kita akan menyampaikan hasil diskusinya dari kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kira-kira media apa nih yang akan digunakan nanti untuk proses lesson study-nya? Media yang kita gunakan itu adalah film animasi. Oke, film animasi yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Itu seperti kayak video gitu, terus pelajaran biologi tentang struktur sel. Oke, berarti nanti di situ ada struktur sel yang ditampilkan, misalkan ini nukleusnya, terus ini jaringan membrannya gitu ya. Oke, good. Selanjutnya kelompok 2 ingin coba bagaimana Karmi nanti menjelaskan nih ke dia pembelajarannya. Terus bagaimana cara Karmi menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kerangka manusia. Nah, di sini kita akan mengenali tulang-tulang manusia. Yang pertama adalah korak. Nah, di kepala itu adalah tengkorak. Di sini tulang tulang belakang. Nah, ini tulang lengan. Nah, ada tulang paha, ada tulang jari-jari, ada tulang lengan tangan. Oke, jadi gitu ya. Jadi ya terima kasih, keep applause dulu buat Karmin. Jadi nanti kalau misalkan alat peraganya sudah ada kayak begini, berarti langsung aja dijelaskan ke peserta didiknya. Pokok lain sudah paham ya tentang bagaimana merangkai media pembelajaran itu. Oke, kalau seandainya sudah paham, nah beberapa aspek dari media pembelajaran ini itu sudah banyak diteliti. Contohnya tadi ya tentang ultrasonografi, terus nanti ada juga itu penelitian tentang extremely low frequency. Itu juga tentang penelitian bagaimana frekuensi itu bisa gelombang elektromagnetik itu mengobati kanker. Hasil-hasil penelitian itu nanti bisa kalian cek di jurnal kayak gitu. Nah, ketika kalian sekarang sudah berhasil nih, katakanlah seperti tadi nih kelompok 1 ya, membuat media pembelajaran. Itu juga bisa didiseminasikan ke sekolah-sekolah sebagai ajang kalian untuk melakukan pengabdian masyarakat nantinya gitu. Nah, jadi media kalian yang disumbangkan di sekolah akan bermanfaat bagi sekolah itu sendiri sebagai media pembelajaran berkelanjutan bagi guru dan juga siswa di sekolah itu gitu. Nah, terus kemudian kita balik lagi nih ke depan. Kalau seandainya Bu Erwin tadi pakai alat ukur apa nih kalau bendanya seperti ini? Pakai jangka sorong. Coba ya maju sini dipraktekkan bagaimana caranya ngukur pakai jangka sorong. Coba kita mau ngukur ketebalannya dari benda ini. Berapa ketebalannya? Gimana caranya? Oke. Kayak gini Bu. Jadi Iya. Hitung ini dari sini 0, terus di sini 0-nya sampai di berapa skalanya? Dihitung sampai 3, berarti dia ketebalannya 0,3 apa? 3 cm. Oke, 0,3 cm. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Dian. Nah, gitu ya adik-adik sekalian. Jadi kenapa media pembelajaran itu sangat bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran? Karena kegunaannya itu harus tepat guna. Jadi tidak mungkin kita mengukur suatu ketebalan dengan timbangan, dan tidak mungkin juga kita mengukur suatu berat itu dengan menggunakan alat ukur panjang atau alat ukur ketebalan kayak gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti apa? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini tentang media pembelajaran? Yang saya ambil ini cukup bagus ya dengan media pembelajaran seperti ini kita bisa
meneliti bagaimana siswa nantinya bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Kita membantu siswa untuk lebih paham ke depannya. Tantangan atau challenge kalian, apa yang sudah disimpulkan Tiara tadi itu, kalian wajib menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan motivasi serta kemampuan berpikir dari siswa. Akhirnya siswa kalian itu atau peserta didik kalian jadi kreatif gitu ya. Oke, sebagai tindak lanjut nih untuk minggu depan, jadi sudah ada media yang ditentukan nih, 2 kelompok ya. Berarti kelompok 1 tentang video, kelompok 2 tentang kerangka gitu. Nah, tapi kerangkanya harus disesuaikan dulu. Kalau seandainya nggak ada di ini kan, berarti kalian harus membuat maket kerangka gitu ya. Maka kalian sekarang tugasnya adalah membuat video dan juga membuat kerangka sesuai media yang sudah kalian tentukan tadi ya. Nah, nanti dibuatkan di lembarnya LK-nya itu, namanya lembar kerja siswa gitu. Nah, maksudnya dari video nanti itu dianalisis apanya, ada tugas apa saja nih untuk siswa, kayak begitu. Akhir kata, saya akhiri kelas ini. Jika kita mengawalnya tadi dengan bacaan basmalah bersama-sama, maka kita akhiri kelas hari ini dengan bacaan hamdalah. Telur gulung, gulung kanan, gulung kiri, fokus.